Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmia Safinatun Najah dari kelas 11 TKJ 5, nomor absen 7. Saya akan mempresentasikan jawaban mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan materi standar komunikasi. Jelaskan apa yang dimaksud dengan standar komunikasi data. Standar komunikasi data dikenal sebagai serangkaian protokol atau aturan yang memberikan izin bagi perangkat untuk melakukan perpindahan data. Jelaskan apa saja standar organisasi internasional komunikasi data. Yang pertama, Internet Engineering Task Force atau bisa disebut ITF. Merupakan sebuah organisasi yang menjaring banyak pihak, baik itu individual ataupun organisasional, yang terkait dalam pengembangan jaringan komputer dan internet. Yang kedua, International Telecommunication Union atau bisa disebut ITU. Merupakan sebuah organisasi internasional yang didirikan untuk membakukan dan meregulasi radio internasional dan telekomunikasi. Yang ketiga, International Organization for Standardization, bisa disebut ISO. Merupakan badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari Badan Standarisasi Nasional setiap negara. Dikarenakan singkatan dari masing-masing bahasa berbeda, maka para pendirinya menggunakan singkatan ISO yang berarti sama. Yang keempat, American National Standard Institute, bisa disebut ANSI. Merupakan sebuah lembaga nirlaba swasta yang mengawasi pengembangan standar konsensus sukarela untuk produk, jasa, proses, sistem, dan personel di Amerika Serikat. Dan yang terakhir, Electronic Industry Association, bisa disebut EIA. Merupakan organisasi perdagangan dan standar Amerika yang dibentuk sebagai aliansi asosiasi perdagangan untuk produk elektronik di Amerika Serikat. Jelaskan apa itu OSI layer dan jelaskan 7 komponen pada OSI layer beserta fungsinya. OSI layer adalah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization di Eropa pada tahun 1977. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. 7 model Open System Interconnection. Yang pertama, Application Layer. Merupakan lapisan pertama pada saat sebuah data mulai ditransfer dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu komponen klien menerima data tersebut. Fungsi Application Layer adalah menyajikan interface antara aplikasi dengan jaringan, mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses jaringan, dan membuat pesan-pesan berupa kesalahan pada jaringan. Yang kedua, Presentation Layer. Layer kedua pada saat data mulai ditransfer dan bertindak sebagai layer ke-6 ketika sebuah komputer menerima paket data disebut dengan nama Presentation Layer. Fungsi utama dari lapisan layer presentation ini adalah mentranslate data yang akan ditransmisikan menuju sebuah application atau aplikasi. Yang ketiga, Session Layer. Lapisan Session Layer ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi, seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. Yang keempat, Transport Layer. Sesuai dengan namanya, Transport Layer merupakan lapisan OSI yang memiliki tugas sebagai pengantar.
Fungsi utama dari transport layer ini adalah memecah data ke dalam paket-paket data, mentransmisikan data dari session layer menuju network layer maupun sebaliknya, membuat penomoran pada paket-paket data sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah, melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang. Yang kelima, network layer. Fungsi utama dari network layer ini adalah untuk membantu mendefinisikan alamat IP atau internet protokol sehingga tiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Fungsi network membuat header paket-paket data, melakukan proses routing. Yang keenam, data link layer. Fungsinya mengkoreksi kesalahan, menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame, menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Dan yang terakhir, physical layer. Sesuai dengan namanya, physical layer berarti lapisan yang berhubungan dengan fisik. Layer fisikal ini berhubungan erat dengan fungsi persinyalan dan merupakan layer yang paling dekat dengan hardware atau perangkat keras jaringan secara fisik. Jelaskan 4 badan yang bertanggung jawab dalam mengatur, mengontrol, serta melakukan standarisasi protokol yang digunakan di internet. Yang pertama, Internet Society atau ISOC adalah badan personal yang mendukung, memfasilitasi, serta mempromosikan pertumbuhan internet sebagai infrastruktur komunikasi global untuk riset. Badan ini juga berurusan dengan aspek sosial dan politik dari jaringan internet. Yang kedua, Internet Architecture Board atau IAB adalah badan koordinasi dan penasehat teknis bagi Internet Society atau ISOC. Badan ini bertindak sebagai review teknik dan editorial akhir semua standar internet. Badan ini memiliki otoritas untuk menerbitkan dokumen standar internet yang dikenal dengan Request for Comment atau RFC. Yang ketiga, Internet Engineering Task Force atau IETF merupakan badan yang berorientasi untuk membentuk standar internet. Badan ini dibagi menjadi 9 kelompok kerja, misalnya aplikasi, routing, dan addressing, keamanan komputer, dan bertugas menghasilkan standar-standar internet. Dan yang terakhir, Internet Research Task Force atau IRTF memiliki orientasi pada riset-riset jangka panjang. Jelaskan menurut Anda apa yang terjadi apabila komunikasi data tidak memiliki standar atau protokol. Komunikasi data tidak memiliki standar atau protokol, maka standar komunikasi akan terganggu. Dan agar komunikasi tidak terjadi masalah pada komunikasi berjalan langsung, serta kemudahan dalam troubleshoot atau mencari masalah.